Shalom, selamat siang Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Ya, kembali lagi dalam pendalaman Alkitab kita. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama, terkhusus kita mau membahas penutup ya, akhir atau bagian akhir dari Injil Markus. Kita akan belajar bersama-sama secara khusus dari Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang boleh senantiasa ada dalam hidup kami. Dan Tuhan yang boleh menganugerahkan kami keselamatan, iman ya Tuhan. Untuk kami boleh terus percaya kepada Tuhan. Siang hari ini ya Tuhan, kembali kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh menolong kami, membimbing kami dan mengurapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kebenaran-Mu yang mau kami pelajari pada siang hari ini. Siang hari ini kami akan belajar bersama-sama mengenai Markus pasal 16, biar kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu ya Tuhan boleh membawa kami untuk kami boleh semakin mengenal akan karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pendalaman Alkitab kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kembali yang saya katakan tadi di awal, siang hari ini kita akan bersama-sama belajar bagian akhir ya atau penutup lah ya bisa kita bilang Injil Markus. Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Namun untuk lebih memudahkan kita dan juga saya gitu ya, kita akan membagi ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lanjutkan bagian yang kedua, kita akan belajar dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan yang terakhir, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ya, ada 3 bagian, sekali lagi kita akan belajar. Yang pertama kita akan belajar dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Bagian kedua kita akan belajar dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Dan yang ketiga, yang terakhir ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Saya bacakan dulu ya bagian yang pertama, kita akan belajar bersama-sama Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, ketika hari Sabat sudah lewat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah supaya mereka dapat pergi dan meminyaki Yesus. Pagi-pagi sekali pada hari pertama minggu itu, ketika matahari terbit, mereka datang ke kuburan. Mereka berkata satu kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu dari pintu masuk kuburan itu untuk kita? Ketika mereka memandang dari dekat, mereka melihat batu yang sangat besar itu sudah terguling. Saat masuk ke dalam kuburan, mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih sedang duduk di sebelah kanan. Sehingga mereka terkejut. Orang itu berkata kepada mereka, jangan terkejut atau jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang telah disalibkan. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkan dia. Akan tetapi pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus bahwa dia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan bertemu dia seperti yang dia katakan kepadamu. Kemudian mereka keluar dan melarikan diri dari kuburan itu karena mereka dikuasai rasa gentar dan takjub dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Demikian pembacaan kita dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita mulai pembahasan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa ketika hari Sabat sudah lewat, disebutkan ada Maria Magdalena, ya, Maria ibu Yakobus, Salome pergi untuk membeli rempah-rempah supaya mereka
dapat meminyaki jasad dari Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita sudah ketahui bersama-sama mengenai hari Sabat ya. Berbicara tentang hari Sabat, kita tahu bahwa hari Sabat dimulai setelah matahari terbenam dan akan berakhir pada keesokan harinya sama setelah matahari juga terbenam ya. Dan selama hari Sabat berlangsung, umat Israel dilarang untuk bekerja. Dalam konteks ayat yang pertama, kita tahu bahwa hari Sabat itu akan berlangsung pada waktu di mana prosesi penyaliban Tuhan Yesus akan selesai. Kalau kita bisa melihat bersama-sama dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 42 sampai 43 ya, maka semua orang yang tergabung dalam prosesi penyaliban Yesus ya, mereka buru-buru nih untuk menyelesaikan prosesi pemakaman Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebentar lagi hari Sabat ya, karena hari Sabat nggak boleh kerja, jadi mereka cepat-cepat gitu ya untuk menyelesaikan prosesi dari penyaliban Yesus ini ya, untuk dimakamkan. Maka itu kita melihat bagaimana seorang Yusuf ya, Yusuf dari Arimatia membantu ya, memberikan kuburan, menyiapkan prosesi pemakaman bagi jasad Yesus itu sendiri. Karena cepat-cepat ya, karena sebentar lagi hari Sabat. Kalau tidak diselesaikan berarti jasad Yesus ya terlantar mungkin ya. Nah, setelah Sabat itu lewat keesokan harinya, pada waktu matahari terbenam, barulah segala aktivitas boleh kembali dikerjakan gitu ya. Maka dalam ayat yang pertama disebutkan bahwa Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pergi untuk membeli rempah-rempah yang akan digunakan untuk meminyaki jasad Yesus. Banyak penafsiran yang mengatakan bahwa kemungkinan mereka membeli rempah-rempah atau minyak yang akan digunakan itu pada malam hari, tepat setelah hari Fajar, hari Sabat itu lewat. Mereka pergi mungkin ke toko yang menjual rempah-rempah atau minyak yang digunakan untuk meminyaki jasad Yesus. Berbicara tentang meminyaki ya, konotasinya mungkin lebih kepada pengurapan. Nah, satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada kisah yang tercatat dalam Markus pasal 14, disebutkan di mana ada seorang wanita yang juga mengurapi Tuhan. Dan proses pengurapan ini ya, itu menggunakan minyak yang mahal ya, di mana pengurapan ini juga menjadi tanda dimulainya dari kesengsaraan Kristus. Jadi menarik, Injil Markus menutup Injilnya dengan kisah pengurapan juga yang akan dilakukan oleh para wanita-wanita yang mengasihi Tuhan. Ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan juga Salome. Sekali lagi tujuan mereka datang adalah untuk mau meminyaki jasad Yesus yang sebelumnya mengalami penyiksaan yang sangat brutal. Bapak Ibu sekalian ya, namun demikian sebelum mereka dapat meminyaki jasad dari Tuhan Yesus itu sendiri yang berada di dalam kubur, pikiran mereka diganggu oleh sesuatu ya, yaitu sebuah pertanyaan, bagaimana kita bisa dapat menggulingkan batu yang besar yang ada di depan kubur Yesus ya. Seperti yang dalam pasal 15 kemarin kita melihat ketika Tuhan Yesus taruh dalam kubur ya, Arimatia menaruh batu di depan, digulingkan menutup kubur itu, dan Salome juga melihat itu. Dan mereka terngiang-ngiang ya, gimana caranya supaya batu ini bisa terguling. Karena digambarkan dalam kitab Markus ini, batu itu adalah sebuah batu yang besar dan tidak mungkin seorang wanita atau beberapa wanita bisa menggulingkan batu itu gitu ya. Nah, namun kecemasan dan kekhawatiran mereka akan batu itu hilang ketika mereka melihat lebih dekat, dan ketika mereka melihat bahwa batu itu telah bergeser dan kubur telah terbuka. Di sini Markus tidak menjelaskan bagaimana batu itu bisa bergeser sebagaimana yang kalau kita membaca Matius pasal 28 itu dijelaskan ya, bahwa ada gempa bumi yang terjadi, malaikat Tuhan turun menggeser batu tersebut.
Para penafsir mengatakan bahwa kemungkinan Markus tidak bermaksud untuk menceritakan bagaimana batu itu digulingkan. Penekanannya adalah yang jelas bahwa kubur itu telah terbuka dan memudahkan para wanita itu untuk masuk ke dalam kubur dan melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Namun alangkah kagetnya mereka ketika mereka melihat sesosok anak muda, yang kita tahu itu adalah malaikat Tuhan, gitu ya. Melihat sosok malaikat Tuhan yang digambarkan sebagai seorang muda yang memakai jubah putih di sebelah kanan. Penekanan sebelah kanan itu berarti ia memiliki tempat yang terhormat, gitu ya. Kita tahu bahwa tentulah anak muda ini adalah malaikat Tuhan. Sebagaimana ciri khas dari malaikat-malaikat atau utusan-utusan lainnya dari Allah dengan sebuah salam, ya. Jangan takut. Kalau kita melihat dalam berbagai kisah di Alkitab pun kita dapat menemui, ya, wujud dari malaikat-malaikat Tuhan bukanlah wujud yang mungkin digambarkan oleh film-film gitu ya. Punya sayap, bisa terbang dan lain-lain. Dalam kisah Abraham, ya, kita melihat juga Allah mengutus utusannya datang menemui Abraham, ya. Lalu juga dalam Sodom dan Gomora juga kita melihat bagaimana malaikat tidak digambarkan sebagaimana karya-karya seni yang ada, ya, malaikat dengan sayap dan lain-lain. Ya, mungkin juga ada malaikat yang diceritakan dalam Yehezkiel juga seperti itu, ya. Banyak variasinya mengenai gambaran dari malaikat itu sendiri. Kembali kepada kisah tentang pengurapan, ya. Sebagaimana kisah menarik tentang pengurapan, Bapak Ibu Saudara, kemunculan malaikat atau utusan Allah dalam penutup Injil Markus ini juga merupakan sebuah hal yang menarik, ya. Jika tadi kesengsaraan Yesus ditandai dengan pengurapan yang di mana Yesus menerima pengurapan dari seorang wanita dengan menggunakan minyak yang mahal, lalu Injil Markus juga ditutup oleh pengurapan dari para perempuan, ya. Sekarang kemunculan utusan Tuhan di ending, ya, di akhir dari Injil Markus juga satu hal yang menarik. Kenapa? Karena Injil Markus awalnya juga dimulai dengan seorang utusan Tuhan. Kita tahu dia adalah Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk mengumumkan apa yang akan Tuhan kerjakan, ya, dalam Markus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Dan yang menarik, maka Injil Markus pun juga ditutup oleh seorang utusan Tuhan lainnya untuk mengumumkan tentang kemenangan Tuhan. Jelas, ya, penekanan dari pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan di ending kitab Markus ini memiliki pesan yang jauh lebih penting dibanding dengan pesan dari Yohanes Pembaptis. Dan pesan utusan Allah kepada para perempuan ini juga meyakinkan bahwa para wanita ini tidak datang kepada kubur yang salah. Inilah kubur yang benar, di mana Kristus yang sudah mati, namun Kristus itu telah bangkit. Penekanan Yesus orang Nazaret itu, ya, yang dikatakan oleh malaikat itu juga menjadi bukti bahwa Yesus yang bangkit itu juga adalah Yesus yang mati disalibkan di bukit Golgota. Di sini Tuhan telah menerima pengurapan yang lebih tinggi dari Allah. Yesus menerima kemuliaannya. Kebangkitan Kristus juga menghapus segala penghinaan yang selama ini Yesus alami di bumi. Sebagaimana kita tahu bahwa Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba yang menderita. Sekarang hamba yang menderita itu telah mendapatkan kemuliaannya. Malaikat Tuhan juga melanjutkan kembali pesan dari Allah untuk para wanita itu. Ia mengatakan bahwa Yesus yang telah bangkit itu telah pergi mendahului kalian ke Galilea. Maka pergilah untuk memberitahu para murid-muridnya tentang kebangkitannya. Yesus telah bangkit namun ia tidak diam. Ia kembali ke Galilea untuk bertemu dengan para murid-muridnya. Ini juga menjadi satu penggenapan dari janji Tuhan yang kita bisa temui dalam Markus pasal 14 ayat 28, ya. Kurang lebih isinya seperti ini.
Aku akan ke Galilea setelah aku bangkit. Itu janji Tuhan dan itu digenapi dari pesan malaikat. Bapak Ibu, sebagai Tuhan yang bangkit, Yesus ingin kembali regroup gitu ya, atau kembali bersama-sama dengan para murid-muridnya. Di sini kata mendahului juga memiliki konotasi bahwa dia akan selalu menjadi pemimpin. Ia memimpin murid-muridnya senantiasa berjalan di depan umat-umatnya. Bapak Ibu, kembali kepada pesan dari malaikat Tuhan ya, untuk pergi memberitahukan kepada murid-muridmu. Ini juga menjadi perintah pertama di mana para pengikut Tuhan diperbolehkan untuk menceritakan sesuatu tentang Kristus. Kita tahu bersama bahwa sebelumnya kejadian di Kaisarea Filipi, Tuhan melarang murid-muridnya untuk memberitahu apapun tentang Dia. Namun kini pesan itu tidak berlaku lagi. Pesan dari Tuhan, ya, Allah ingin agar murid-muridnya untuk boleh memproklamasikan akan kebangkitan Kristus. Pesan dari utusan Allah ini juga adalah sebuah pesan yang penting dan genting untuk dilakukan. Namun karena saking takutnya para wanita ini, ya, mereka dirundung oleh satu ketakutan yang luar biasa sehingga membuat mereka semua lari meninggalkan kubur itu. Ya, tidak mengherankan jika mereka lari meninggalkan kubur itu. Pernyataan bahwa mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun itu juga harus dipahami dengan kisah-kisah paralel lainnya yang ada di kitab Injil. Mereka tidak mengatakan apapun kepada siapapun di sepanjang jalan karena mereka ketakutan. Ya, para wanita ini ketakutan dan mereka ingin untuk cepat-cepat menyampaikan berita itu kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir dalam ayat yang ke-8, ya, pesan ini pun sampai kepada Petrus dan murid-muridnya. Pesan kebangkitan Kristus sampai kepada Petrus dan murid-muridnya. Kenapa harus Petrus? Nih, Bapak Ibu ya. Kembali Markus ya. Petrus ditempatkan sebagai tokoh yang spesial. Petrus adalah murid pertama dan murid terakhir yang disebutkan dalam Injil Markus. Dan secara khusus namanya disebutkan karena hal ini akan menjadi sebuah kabar baik bagi Petrus dan akan jauh lebih disambut oleh Petrus daripada yang lain. Kenapa? Sebab Petrus sedang berduka karena dosanya. Pelanggaran imannya karena penyangkalannya kepada Kristus, dan itu membuat kabar tentang kebangkitan Kristus menjadi kabar yang ditunggu-tunggu oleh Petrus. Tidak ada berita sukacita lainnya yang akan jauh lebih disambut oleh orang yang benar-benar bertobat daripada berita tentang kebangkitan Kristus. Sebab dia bangkit, Tuhan bangkit untuk membenarkan Petrus itu sendiri. Petrus bisa menjadi takut, oleh sebab itu jangan sampai sukacita dari kabar baik ini tidak menjadi bagian dari Petrus itu sendiri. Jangan sampai berita tentang kebangkitan Kristus tidak didengar oleh Petrus, karena berita ini adalah satu berita baik yang boleh menghibur diri Petrus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini juga menjadi satu bukti dari kasih Kristus yang begitu besar, bahwa sekalipun murid-muridnya itu gagal dalam memahami Kristus, banyak sekali yang melakukan kesalahan, tapi Kristus tetap mencintai murid-muridnya. Ini yang boleh kita pelajari dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya. Sebelum saya lanjutkan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20, ya, sebelum masuk lebih jauh lagi, kita akan belajar bersama-sama bahwa sebenarnya ada sebuah fakta menarik mengenai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20 ini. Kenapa? Ya, ayat 9 sampai dengan ayat 20 yang ada di Alkitab kita saat ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita bahas bersama-sama. Kenapa Bapak Ibu ya? Kalau kita belajar dalam salinan naskah yang paling awal dan dipercaya, jadi ada 2 naskah.
Alkitab yang kuno dan yang paling dapat dipercaya dari Perjanjian Baru, yaitu Codex Sinaiticus dan juga Codex Vaticanus. Ya, dalam kedua kodeks atau salinan kuno Yunani ini, Markus, ya, Injil Markus itu berhenti dalam ayatnya yang ke-8. Ya. Jadi sekali lagi dalam dua salinan kuno yang paling awal dan yang paling dapat dipercaya, itu hanya memuat Injil Markus sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah, tentu ini pada akhirnya membuat orang bingung dan bertanya-tanya akan otentisitas atau apakah memang ayat 9 sampai 20 ini bukan tulisan Markus. Dan kalau bukan tulisan Markus, apakah ini merupakan ilham dari Roh Kudus gitu ya. Ini satu pertanyaan yang sering kali membuat kita bingung bersama-sama. Kita mau belajar, ya mungkin nanti Pak Penatua Lindra boleh menambahkan apa yang kurang dalam pembahasan terkait 9 sampai 20 ini ya. Nah, akhir dari ayat yang ke-8, kata karena takut menjadi masalah dari hal ini. Banyak orang-orang yang mengalami kebingungan kenapa ending ini begitu menggantung gitu ya. Kalau kita nonton film ya, ini seperti klimaks yang menggantung, yang gak enak untuk ditonton gitu ya. Sama, baca Injil Markus juga seperti ini, endingnya gantung gitu ya. Dan hal ini membuat banyak orang berpendapat bahwa sebenarnya Markus gak akan membiarkan kitabnya dengan akhirnya menggantung seperti ini gitu ya. Beberapa orang berpendapat bahwa adalah sebuah hal yang tidak biasa jika seseorang mengakhiri sebuah kitab dengan kata sambung ya. Kata karena itu kan kata sambung gitu ya. Lalu adalah sebuah hal yang tidak biasa juga jika sebuah kitab diakhiri dengan cerita tentang perempuan-perempuan yang ketakutan dan gagal dalam menjalankan perintah Allah. Dan adalah sebuah hal yang ganjil juga jika Markus tidak menceritakan tentang pertemuan Yesus dengan murid-muridnya di Galilea. Karena pada dasarnya kebangkitan itu adalah unsur yang paling penting dari pemberitaan Injil. Ada 3 alasan yang dikemukakan gitu ya. Namun alasan-alasan yang dijelaskan sebelumnya yang tadi kita sudah pelajari itu sebenarnya tidak tepat dan tidak berdasar. Kalau kita melihat Injil Markus secara lebih luas gitu ya, kita kerap kali dapat menemukan bahwa Markus mengakhiri ceritanya, mengakhiri perikop atau pasalnya dengan hal yang serupa dengan ayat yang ke-8. Ya, kita kerap kali menemui kata sambung juga, sebab mereka takut, sebab mereka ini, karena mereka ini dan lain-lain. Jadi ending yang seperti ini bukan hanya terdapat dalam Markus pasal 16, tapi ada juga dalam pasal-pasal yang lain. Dan para penafsir juga mengatakan bahwa sebenarnya dalam ayat yang ke-8 dengan ending yang menggantung seperti ini, itu telah mengandung konsep yang utuh akan perjumpaan Kristus dengan murid-muridnya dan juga pemberitaan Injil. Nah, lalu bagaimana nih dengan otentisitas dari ayat 9 sampai 20? Apakah memang ini tulisan dari Markus itu sendiri? Bapak Ibu, satu hal yang boleh kita pelajari bersama-sama bahwa banyak sekali varian-varian dari penutup Injil Markus ini ya. Yang kita terima itu ayat 9 sampai 20, tapi ada juga varian yang lebih banyak ya. Ada yang lebih pendek, ada juga yang lebih panjang gitu ya. Nah, banyaknya varian dari penutup Injil Markus ini kemudian pada akhirnya membawa kita untuk mempertanyakan, ini asli apa enggak? Ini tulisan Markus apa bukan? Gitu ya. Seperti yang dikatakan bahwa dalam 2 salinan Yunani kuno, ya, Injil Markus itu hanya terhenti pada ayatnya yang ke-8. Dan beberapa bapak-bapak gereja pun tidak mengenal ya bagian penutup ini yang kita terima hari ini, ayat 9 sampai 20. Kenapa seperti itu? Karena bapak-bapak gereja menilai gak match gitu ya. Adanya perbedaan gaya penulisan dan kosakata yang digunakan dalam penutup ini menjadi sebuah tanda bahwa penutup dari Injil Markus ini bukanlah tulisan dari Markus. Nah, lalu
ayat 9 sampai 20 ini tulisan siapa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kisah-kisah yang dituliskan dalam ayat-ayat 9 sampai 20 itu terkesan sebagai sebuah tambahan gitu ya, di mana tambahan ini bersumber kepada 3 kitab Injil lainnya dan beberapa dari kisah para rasul gitu ya. Tambahan ini kemudian ditambahkan oleh para penyalin-penyalin kitab agar dapat memberikan sebuah penutup bagi Injil Markus. Supaya Injil Markus ini penutupnya nggak gantung, tapi punya klimaks yang bagus gitu ya. Nah, jadi apakah memang Injil Markus terhenti dengan cerita yang menggantung? Kalau memang ayat 9 sampai 20 itu adalah tambahan dari para penyalin kitab. Banyak para sarjana yang mengatakan bahwa mungkin saja Markus menulis, tapi mungkin itu rusak dan itu hilang. Nah, kalau kita melihat buku pegangan yang boleh kita gunakan untuk belajar Injil Markus ini ya, David E. Garland selaku penulis itu menerima realita di mana Markus hanya menulis sampai dengan ayatnya yang ke-8. Penulis berpendapat bahwa bagian yang menggantung ini dimaksudkan untuk mendorong para pembaca untuk dapat menanggapi berita tentang kebangkitan Kristus dengan terus mencari Yesus itu sendiri dan menjadi saksi dari Yesus, menceritakan seluruh kisah akan Kristus kepada semua orang. Ya, jadi ayat yang ke-8 ini ya atau final yang menggantung ini dijadikan oleh David E. Garland sebagai satu ajakan untuk semua orang percaya untuk dapat terus mencari Kristus dan juga memberitakan Injil itu sendiri. Itu dari perspektif dari penulis buku pegangan yang kita baca gitu ya. Nah, lalu kembali kepada ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 ya. Kita juga tidak dapat mengatakan bahwa penutup 9 sampai 20 ini adalah sebuah tulisan yang palsu, bukan tulisan Markus, tapi salinan penyalin Alkitab yang tidak diilhamkan oleh Roh Kudus gitu ya. Enggak seperti itu ya. Meskipun tidak tercantum ya, meskipun ayat 9 sampai 20 tidak tercantum dalam 2 salinan Yunani kuno yang awal dan yang paling terpercaya, tetapi penutup ya ayat 9 sampai 20 ini juga pernah dikutip atau digunakan oleh beberapa bapak-bapak gereja lainnya. Di mana ini menjadi satu bukti bahwa ayat ini sebenarnya tidak asing bagi para beberapa bapak-bapak gereja lainnya. Selain itu ya, hanya 2 manuskrip Yunani kuno di atas yang tidak memuat ayat 9 sampai 20 ya. Yang tadi Codex Sinaiticus sama Codex Vaticanus. Sementara masih banyak kok salinan-salinan kuno lainnya dan salinan-salinan yang memuat ayat 9 sampai 20. Jadi dengan demikian ya, problematika ya atau masalah tentang penutup Injil Markus ini, banyak para sarjana menyimpulkan bahwa bagian apapun yang disokong oleh sebagian besar naskah-naskah kuno itu kemungkinan besar adalah bagian dari naskah asli penulisan Alkitab. Dan oleh sebab itu ayat 9 sampai 20 itu harus dipandang sebagai bagian dari firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat contoh lain ya, masalah yang sama dengan ending penutup Markus ini mungkin kita bisa melihat dalam kitab Ulangan. Kita percaya bahwa kelima kitab Taurat atau Pentatuk itu ditulis oleh Musa gitu ya. Namun satu hal yang lucu, Musa menulis sendiri tentang kematiannya dalam Ulangan. Nah, kan nggak mungkin gitu ya, bisa nulis tentang kematiannya sendiri. Maka ada kemungkinan editor yang menambahkan itu. Tapi tetap saja tulisan dari editor ini merupakan ilham dari Roh Kudus ya. Itu contoh yang mungkin sama dengan masalah dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 ya. Nah, mungkin nanti Bapak Penatua Lindra boleh menambahkan atau mungkin membenarkan, mungkin ada yang salah dari saya, nanti kita bisa melihat bersama-sama dari Bapak Penatua Lindra. Kita kembali dalam ayat yang ke-9 sampai 20 ya. Kita bahas dulu ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya
ayat 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Ketika Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dia pertama-tama memperlihatkan diri kepada Maria Magdalena yang memiliki 7 roh jahat yang telah diusir oleh Yesus. Dia pergi dan memberitahukan mereka yang telah bersama dengan Yesus, sebab mereka sedang berduka dan menangis. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Setelah kejadian itu, Yesus juga memperlihatkan diri dalam bentuk lain kepada 2 murid lain yang sedang berjalan menuju ke desa. Lalu mereka kembali dan memberitahukan murid-murid yang lain, tapi murid-murid yang lain tidak percaya kepada mereka. Akhirnya ia, atau Tuhan, menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14 ya. Dalam ayat yang ke-9 memberitahu kita bahwa setelah Kristus bangkit, ia menampakkan dirinya, menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena. Yang seperti tadi sebelumnya sudah saya katakan bahwa kemungkinan besar ayat 9 sampai 20 ini adalah tambahan mengutip dari kisah-kisah paralel yang ada di ketiga Injil lainnya dan juga kemungkinan dari kisah para rasul. Ya, maka ayat yang ke-9 ini merupakan kisah paralel yang terdapat dalam Yohanes pasal 20. Ya, Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri. Yohanes pasal 20. Ayat 9 ini menambahkan sebuah latar belakang dari kehidupan Maria Magdalena, di mana Yesus pernah mengusir 7 setan dari Maria Magdalena itu sendiri. Di kisah paralelnya dalam Yohanes pasal 20, di sini Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena di dekat kuburnya. Nah, sebuah pertanyaan tentunya kalau kita bisa kaitkan dengan ayat sebelumnya, di mana Maria Magdalena dan Maria lainnya dan Salome itu diperintah oleh malaikat Tuhan untuk memberitahukan kepada murid-murid bahwa Yesus telah pergi ke Galilea gitu ya. Ini gimana? Kaitannya bagaimana ini ya? Kok Maria bisa kembali lagi ke kubur Tuhan gitu ya. Nah, banyak yang beranggapan bahwa setelah perempuan-perempuan itu memberitakan kabar kebangkitan Kristus kepada murid-muridnya, Maria Magdalena pergi kembali ke kubur Yesus. Dan di saat inilah Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ada satu lagi pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Kenapa harus Maria Magdalena? Kenapa Tuhan menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena? Kalau kita melihat ya, di sini Kristus ingin memberikan penghormatan kepada Maria Magdalena. Kenapa? Ya, kenapa Kristus mau memberikan penghormatan ini? Dialah orang pertama yang melihat kebangkitannya. Ya, kenapa harus Maria Magdalena menjadi orang pertama? Karena Maria Magdalena mendapat penghormatan dari Tuhan, karena Maria Magdalena menunjukkan kasih yang istimewa kepada Kristus. Kita lanjutkan dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Setelah Maria Magdalena bertemu dengan Kristus, ya, Maria Magdalena kemudian pergi untuk memberitahukan kepada para murid, kepada para orang-orang yang menangisi dan berkabung. Ya, ini juga punya kisah paralel dalam Lukas pasal 24 dan Yohanes pasal 20. Orang-orang yang menangis dan berkabung ini memang menunjukkan bukti cinta kasih mereka kepada Kristus. Mereka berduka, mereka menangisi kematian Kristus. Ya, namun sayangnya bukti kasih mereka dengan cara menangis dan berkabung itu tidak disertai dengan tindakan yang nyata untuk dapat mempercayai apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena memberitahu, Tuhan telah bangkit. Namun orang-orang ini tidak percaya, gitu ya. Ketidakpercayaan mereka akan perkataan Maria Magdalena mungkin masih bisa diterima. Karena mereka takut kalau mereka dibohongi. Mereka ditipu oleh Maria Magdalena. Tapi ini tidak menampik sebuah fakta bahwa orang-orang ini yang menangis dan berkabung ini benar-benar melupakan nubuatan dari kebangkitan Kristus yang seringkali mereka dengar dari mulut
Yesus itu sendiri. Ya. Dalam ayat selanjutnya, kemudian Yesus juga pergi menampakkan dirinya kepada 2 orang dari murid-murid lainnya. Hal ini tidak diragukan lagi jika merujuk kepada kejadian yang diceritakan dalam Lukas pasal 24 ya, itu tentang percakapan Kristus dengan kedua murid yang pergi ke Emmaus. Nah, di sini dikatakan bahwa ia menampakkan diri dalam rupa yang lain, dalam bentuk yang lain. Maksudnya apa nih ya? Mungkin Kristus di sini menggunakan pakaian yang berbeda dengan yang biasa dikenakannya, ya, dalam rupa seorang pelancong, gitu ya. Ini juga sama seperti kejadian dalam Yohanes pasal 20, di mana Maria Magdalena mengira Kristus itu sebagai tukang kebun, gitu ya. Akan tetapi Kristus benar-benar ada di situ. Dia sungguh-sungguh muncul dalam rupa wajahnya sendiri. Kenapa 2 orang ini tidak bisa melihat atau percaya bahwa itu adalah Kristus gitu ya? Banyak penafsiran yang mengatakan bahwa mata mereka itu terhalang ya, dan begitu mata mereka dibukakan oleh Tuhan, mereka pun segera mengenal bahwa orang yang mereka lihat, orang yang mereka ajak berbicara itu adalah Kristus yang telah bangkit. Kemudian kedua orang ini memberikan kesaksian mereka bahwa Kristus telah bangkit ya. Mereka memberitahukan, mereka kembali ke Yerusalem, mereka memberitahukannya kepada 11 murid lainnya. Karena mereka sendiri telah percaya, mereka melihat Yesus itu sendiri, mereka ingin berbagi tentang kisah kebangkitan Kristus ini. Gitu ya. Dan ketika murid-muridnya diceritakan oleh 2 orang ini bahwa Kristus telah bangkit, murid-murid ini pun tidak percaya. Mereka tidak percaya akan kesaksian dari kedua murid yang telah berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu ya. Ini menjadi pengulangan kembali dari kegagalan orang-orang yang menangis dan berkabung gitu ya. Murid-murid yang masih disertai dengan ketakutan dan keputusasaan gagal menerima kabar sukacita yang ada di hadapan mata mereka. Dalam ayat yang ke-14 pun Kristus secara tiba-tiba hadir di hadapan murid-muridnya ketika mereka sedang makan. Dan Kristus memakai kesempatan ini makan bersama untuk boleh bersama-sama meyakinkan bahwa ini loh aku sudah bangkit. Ada beberapa penafsiran yang menunjukkan bahwa kenapa sih murid-murid ini tidak percaya gitu ya. Ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa kedegilan dan ketidakpercayaan mereka itu merujuk kepada keangkuhan hati mereka. Karena mereka berpikir jika Kristus itu bangkit, maka seharusnya Kristus menampakkan dirinya kepada mereka terlebih dahulu. Selaku murid-muridnya yang selama 3,5 tahun boleh ikut bersama-sama dengan Kristus. Karena Kristus telah bangkit namun tidak langsung menunjukkan atau menampakkan dirinya kepada mereka, mereka pun tidak mau percaya akan kabar kebangkitan itu. Sekalipun ya mendengar tentang kesaksian bahwa Kristus telah bangkit. Disinilah Kristus menegur mereka, ya tidak seharusnya mereka boleh berpikir demikian. Ini yang boleh kita pelajari dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Bagian yang terakhir, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan dulu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu pun akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20 ya. Kita mau pelajari bersama-sama, melanjutkan pembahasan kita.
Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 merupakan puncak atau intisari dari Injil, ya. Jelas bahwa ayat 15 dan 16 ya paralel dengan kisah amanat agung yang terdapat dalam Matius pasal 28. Kristus mengutus para murid-muridnya untuk menjadi saksi Kristus dengan memberitakan kabar baik tentang karya Kristus. Dan pada akhirnya ini menjadi satu rahasia yang akhirnya tersingkapkan. Sekali lagi pada awalnya Kristus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan tentang dirinya, ya, bahwa dia adalah Mesias. Namun sekarang ia mengajak murid-muridnya untuk boleh bersama-sama memproklamasikan Injil, gitu ya, bahwa Injil harus disebarkan agar orang-orang boleh mendengar akan Yesus dan menerima keselamatan. Mereka yang percaya setelah mendengar Injil dan memberi dirinya dibaptis akan menerima keselamatan. Namun satu hal yang perlu kita pelajari, ya, baptisan itu tidak menyelamatkan. Ya, karena tidak ada satupun cara untuk kita boleh menerima keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan itu sendiri. Ketika kita memberi diri kita dibaptis, itu hanyalah sebuah simbol bahwa kita menyerahkan, memberikan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita memiliki satu hidup yang baru di dalam Tuhan. Gitu ya. Nah, mereka yang percaya setelah mendengar Injil dan memberi dirinya dibaptis sekali lagi akan menerima keselamatan. Namun bagi mereka yang tidak percaya akan menerima penghukuman pada penghakiman terakhir. Sekali lagi tentunya kepercayaan kita kepada Kristus hanya didasarkan oleh iman. Dan iman adalah anugerah dari Tuhan itu sendiri. Jadi ketika seseorang percaya kepada Kristus, itu adalah sebuah anugerah yang sangat indah. Melanjutkan dalam ayat yang ke-17 dan 18. Kristus sendiri berjanji akan menyertai dengan memberikan kuasa bagi setiap orang percaya dalam mereka boleh memberitakan Injil. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan, ya, ayat 17 dan 18 ini merupakan satu hal yang ganjil karena ayat-ayat ini tidak mendapatkan dukungan atau memiliki kisah paralel lainnya di dalam Injil-Injil lainnya. Kemungkinan ayat 17 dan 18 merupakan pengalaman atau kesaksian dari para penyalin kitab atau dari editor yang menambahkan penutup Markus ini, gitu ya. Tanda-tanda yang dicatat dalam ayat 17 dan 18 ini menjadi satu bukti penyertaan Allah dalam perluasan Injil itu sendiri. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sekali lagi, siapa orang percaya? Merekalah yang mewartakan kabar baik ini. Sebab itu tanda-tanda ini sebenarnya ditujukan untuk diperlihatkan kepada orang yang tidak percaya. Ya, tanda-tanda ini diberikan kepada orang percaya agar dapat diperlihatkan kepada orang yang tidak percaya sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Ya, ada 4 atau 5 tanda, ya, tanda-tanda itu. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ini bukan satu hal yang asing ketika kita membaca Injil dan juga kisah para rasul, ya. Tanda pengusiran setan ini sangat mungkin mengacu kepada berbagai peristiwa yang tercatat dalam kejadian di gereja mula-mula, sebagaimana yang tercatat di dalam kitab kisah para rasul, ya. Lalu yang kedua, mereka akan berbahasa dalam bahasa-bahasa baru. Jelas ini merujuk kepada peristiwa Pentakosta di mana para murid-murid atau rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Bahasa baru ini adalah, ya, maksud dari bahasa baru ini adalah bahasa asing yang sebelumnya tidak pernah dipelajari sebelumnya, dan orang yang menerima bahasa baru itu boleh berkata-kata dalam bahasa baru itu. Gunanya apa? Nih, ya, apa guna dari bahasa baru ini? Bahasa baru atau tanda ini ditujukan untuk kemudahan dalam pemberitaan Injil. Dan bahasa baru ini akan menunjukkan tentang karya dan kebesaran Tuhan. Jadi bagi mereka yang berbicara tentang
mereka yang berbicara dalam bahasa baru, pada intinya apa yang mereka katakan, ya karena mereka nggak ngerti, mereka nggak pernah mempelajari, bahasa baru yang diucapkan itu memiliki makna bahwa itu mau menggambarkan tentang kebesaran dan karya Tuhan itu sendiri. Tentang tanda dari bahasa baru. Lalu tanda dari mereka yang akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Bapak Ibu, banyak penafsir yang mengaitkan hal ini dengan Rasul Paulus yang pernah digigit oleh ular beludak di Malta, namun ia tidak mati. Ya, kenapa banyak merujuk kepada peristiwa ini? Karena tidak ditemukan lagi catatan dalam Alkitab yang mengatakan hal seperti ini, ya, dipatok ular tapi tidak mati, hanya Rasul Paulus, ya. Lalu minum racun maut tapi tidak mendapat celaka, ya. Teks ini juga tidak ada di dalam Alkitab, ya, tidak ada ayat-ayat di dalam Alkitab tentang orang percaya minum racun namun tidak celaka, ya. Walaupun ada beberapa fakta yang mengatakan ya bahwa hal-hal seperti ini terjadi pada masa gereja mula-mula. Nah, walaupun begitu, ayat-ayat ini tidak dapat dipakai secara sembarangan, ya. Kita percaya kepada Tuhan, kita memberitakan Injil, kita minum racun, ya. Enggak gitu ya. Ayat-ayat ini tidak boleh kita gunakan sembarangan, karena jika kita gunakan sembarangan, ini adalah tindakan yang mencobai Tuhan. Lalu ada tanda yang terakhir. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, tanda ini juga kerap kali terjadi pada masa gereja-gereja mula-mula. Dan mungkin hari-hari ini ya dalam gereja-gereja Pentakosta Karismatik ada penumpangan tangan kepada orang yang sakit dan orang itu menerima kesembuhan. Ya, itulah tanda-tanda yang boleh Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali penafsiran yang mengatakan bahwa tanda-tanda ini itu sebenarnya hanya berlaku pada masa Kisah Para Rasul atau pada masa gereja mula-mula, ya. Jadi tanda-tanda ini sudah tidak ada lagi masa sekarang ini. Namun saya percaya bahwa Tuhan masih senantiasa menyertai kita dengan cara-cara ajaib lainnya. Mukjizat Tuhan pun sampai saat ini masih terjadi. Buktinya apa? Ya, tanpa mukjizat tidak mungkin kita bisa percaya kepada Kristus. Namun ya bagi kita orang percaya, mukjizat bukan lagi menjadi porsi kita. Iman kita lah yang penting di sini ya. Karena melalui iman kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam kita boleh memberitakan Injil. Ayat yang terakhir ya 19 dan 20 mengenai kenaikan Kristus ke surga. Ayat 19 dan 20 menjadi penutup dari Injil Markus ini. Dan tentunya hal ini paralel dengan catatan yang terdapat dalam kisah Injil lainnya. Kenaikan Yesus ke surga menunjukkan keilahian dari Kristus itu sendiri. Dan Kristus sekali lagi mendapatkan kemuliaannya. Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi duduk di sebelah kanan merupakan tanda perkenanan atau penghormatan yang tinggi. Hamba yang menderita yang digambarkan oleh Injil Markus sekarang telah kembali lagi dalam kemuliaannya. Nah, sekalipun saat ini Tuhan ada di atas, ada di surga, namun ia tetap bekerja di bawah, di bumi, ya. Melalui perantaraan para rasul-rasul, setiap orang percaya Kristus masih terus bekerja agar Injil boleh tersebar luaskan dan orang-orang boleh senantiasa diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai murid-murid dan orang-orang percaya dalam pemberitaan Injil. Nah, apa sih relevansinya pembacaan kita hari ini, pelajaran kita hari ini bagi kehidupan kita sekarang ini? Ya, Injil Markus 16 ayat 1 sampai 20. Mungkin saat ini kita mengalami kebingungan sebagaimana para wanita-wanita yang tadi di awal kita pelajari, mereka bingung, mereka tidak percaya, mereka mengalami satu ketakutan, ya.
Mungkin saat ini kita mengalami hal-hal yang sama seperti yang dialami para murid-murid pada waktu itu. Namun Bapak Ibu, berita tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus itu memberikan kita sebuah pengharapan bahwa di mana Tuhan senantiasa boleh hadir dan menerangi kehidupan kita. Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita dan Ia boleh menuntun kita untuk kita boleh menghadirkan Kristus bagi hidup orang lain. Ingatlah bahwa Kristus senantiasa menyertai kita, menuntun kita sebagai pembawa terang bagi mereka yang masih berada di dalam gelap. Hendaklah intisari dari Injil itu sendiri tentang pemberitaan Injil boleh kita lakukan. Pemberitaan Injil bukan hanya tugas para pendeta, tugas para full timer, tugas para penatua, tugas majelis, namun tugas setiap orang percaya. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita dalam kita boleh menyebarluaskan Injil itu sendiri. Nah, itu saja yang boleh saya sampaikan dalam pembelajaran kita, pendalaman Alkitab kita pada siang hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan nanti sore pukul 5:30 kita akan kembali belajar dalam live streaming pendalaman Alkitab yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Kiranya Bapak Penatua Lindra Haryanto boleh memberikan penjelasan yang lebih akurat lagi mengenai apa yang boleh kita pelajari pada siang hari ini. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Sekali lagi biar kiranya ini boleh menjadi satu berkat bagi kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwasannya Tuhan yang telah menuntun dan menyertai kami dalam pembelajaran kami siang hari ini. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 20. Itu menjadi satu reminder bagi kami ya Tuhan. Bahwa kami mau dipakai oleh Tuhan. Untuk kami boleh mewartakan Injil kepada semua orang yang belum percaya kepada Kristus. Sebagaimana Tuhan memerintahkan murid-murid-Mu ya Tuhan untuk boleh memberitakan akan kabar baik bahwa Kristus telah bangkit. Kami juga mau dipakai oleh Tuhan untuk kami juga menjadi pewarta kabar baik itu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran siang hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus menuntun hidup kami ya Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin belajar dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga ya Tuhan pendalaman Alkitab kami nanti sore yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Lindra. Biar kiranya Tuhan juga boleh menyertai dan Tuhan memakai program pendalaman Alkitab ini bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga jemaat Tuhan boleh senantiasa belajar akan kebenaran firman Tuhan yang begitu kaya. Yang boleh senantiasa memberkati dan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami dan kami menutup pendalaman Alkitab kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa nanti sore Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati.